tidak tinggi. Nah, jadi adalah bagaimana keselamatan industri itu penting untuk kita pelajari di sini. Ya, any organization, ya, setiap organisasi has a legal and moral. Jadi secara legal dan secara moral itu wajib untuk menjaga keamanan dan kesehatan dan juga kesejahteraan dari setiap pegawainya dan juga lingkungannya. Nah, jadi suatu industri ya itu punya kewajiban secara legal, ya artinya secara hukum itu dia punya kewajiban, dan juga secara moral, etika, itu wajib untuk menjaga keselamatan, safeguard, kesehatan, dan juga kesejahteraan baik dari karyawannya maupun di sekitarnya. Nah, jadi misalnya Anda bekerja nanti di suatu pabrik, mau pabrik kelapa sawit ataupun non kelapa sawit, itu pastikan bahwa perusahaan itu menjaga keselamatan pekerjanya, menjaga kesehatannya, dan juga menjaga kesejahteraannya, bukan hanya karyawan, tapi juga di sekitarnya, tetangga-tetangga sekitarnya. Jangan karyawan dan perusahaannya kaya, perusahaannya bagus, tapi karyawan, rumah-rumah di sekitarnya itu ternyata jelek. Begitupun misalnya Anda nanti membuka usaha sendiri, ya, Anda membuka usaha sendiri, pastikan juga jangan Anda memperkaya diri sendiri. Jangan hanya memperkaya perusahaan-perusahaan Anda, tapi juga pastikan bahwa di sekitar Anda itu juga aman dan juga sejahtera. Oke. Bentar ya. Nah, jadi safety itu biasanya di perusahaan itu adalah satu departemen tersendiri. Walaupun sebenarnya safety itu, keselamatan itu dimulai dari diri sendiri, ya. Tapi ada satu departemen khusus yang memang untuk menjaga budaya dan juga membuat peraturan-peraturan keamanan di pabrik. Ada tersendiri. Karena, nah artinya apa? Membuat satu departemen di suatu pabrik itu artinya kan ada biaya. Artinya dia harus memplot orang di sana, harus memplot segala kebutuhannya. Tapi safety itu akan bertimbal balik dengan baik, karena safety itu akan memberikan kebaikan kepada bisnis, ya. The good management practice needed to ensure safe operation will also ensure efficient operation. Karena bila keamanan suatu industri dan keselamatannya terjaga, ya kita akan menjamin bahwa operasionalnya itu safe, aman, dan juga operasionalnya efisien. Ya, Anda bisa bayangkan misalnya kita contoh yang sederhana, misalnya keamanan listrik saja. Misalnya pabrik itu sering mati lampu, artinya tidak ada suatu manajemen di situ, ya. Misalnya setiap hari mati lampu sekali, 1 jam saja, setiap hari mati lampu 1 jam, artinya dalam 1 jam itu Anda akan ada alat-alat yang harus dinyalakan ulang. Menyalakan ulang alat, posisi start itu energinya tinggi sekali, ya. Semua barang elektronik itu listrik paling tinggi diambil ketika start, ya. Artinya apa? Artinya ada pemborosan energi di situ hanya karena tidak melakukan manajemen terhadap listrik. Ya, jadinya belum lagi dari segi operasionalnya alat sering mati. Itu bisa menyebabkan alat cepat rusak dan juga keamanan dari segi listriknya itu bisa berbahaya. Jadi nanti apabila tidak dilakukan, ya, sistem keselamatan industri ini dikhawatirkan nanti terjadi yang namanya loss. Loss itu atau kehilangan atau kecelakaan itu bisa dari banyak jenis. Pertama, damage plan, artinya pabriknya itu rusak. Ya, misalnya terbakar, meledak, dan segala macamnya. Ini fisik. Yang non fisik itu third party trust. Jadi orang tidak percaya, pihak ketiga tidak percaya lagi. Oh, pabrik ini sering bermasalah, sering kecelakaan. Bahkan mungkin misalnya produknya sering tidak bagus.
itu secara fisik, tapi secara non-fisik itu ada judgement dari perusahaan lain atau dari pihak lain bahwa perusahaan ini tidak bagus, ini third party trust ikut hilang apabila keamanannya. Production juga, bagaimana production apabila pabriknya sering bermasalah, maka production-nya tentu turun. Ya, tidak bisa mencapai target-target tertentu. Nah, production turun, apa yang hilang? Sales opportunity. Harusnya bisa memproduksi misalnya 1.000 ton sebulan, karena sering bermasalah cuma 500 ton. Artinya ada 500 ton penjualan yang hilang. Nah, potensi ruginya itu 500 ton. Hanya karena mungkin tidak menerapkan sistem keamanan. Nah, saya dulu pernah, di tempat saya bekerja dulu, itu pernah satu pabrik mati karena ekskavator itu salah menggali. Ekskavator salah menggali, kena kabel listriknya hancur, ternyata itu kabel listrik utama. Satu pabrik mati. Nah, itu kan sebenarnya yang sangat sepele sekali gitu loh. Nah, itu karena apa? Karena memang tidak ada sistem safety-nya waktu itu tidak melakukan pengecekan dengan menyeluruh. Nah, itu makanya kenapa di suatu perusahaan yang baik, terutama untuk perusahaan yang punya proses yang high risk ya, yang sangat tinggi, itu butuh satu departemen tersendiri, departemen safety, departemen K3 biasanya, atau departemen SHE, Safety, Health, and Environment. Nah, yang akan kita pelajari ya, kebanyakan pertama adalah identifikasi dan penilaian hazard atau bahaya. Ada bermacam-macam cara identifikasi menurut standar OSHA, ya, itu ada HAZOP, HAZID, HIRADESC, RA, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara mengontrol bahaya? Ya, pertama kita identifikasi dulu bahayanya, dan kita kontrol bahayanya, bisa melalui MSDS, identifikasi bahan, dan lain-lain, dan kita kontrol prosesnya, ya. Jadi selain mengontrol apa yang bahaya, dan kita juga mengontrol proses, bagaimana supaya tidak bahaya, ada otomasi, ada interlock, alarm, rule of thumb, dan lain-lain, dan juga mengontrol loss. Ya, jadi di luar bahaya itu kan, jadi apabila terjadi suatu hazard, potensi bahaya, itu ada bahan berbahaya, ada proses yang menjadi bahaya, dan ada juga efeknya, loss-nya itu seperti apa, ada layout, LOPA, dan lain-lain. Dan juga ada studi-studi kasus jadinya. Nah, jadi efeknya tuh banyak gitu. Bukan yang berbahaya tuh bukan hanya pekerjanya, tapi sekitarnya juga. Seperti tadi contohnya, misalnya Anda mengganti bola lampu, Anda naik ke atas tangga, Anda lepas bola lampunya jatuh. Anda di atas tangga mungkin tidak merasakan apa-apa, tapi pecahannya di lantai itu akan memperbahayakan orang-orang yang lain. Nah, itu kan bisa menjadi loss. Loss itu tadi misalnya third party issue. Ya, karena Anda tidak bisa mengganti bola lampu dengan benar, mungkin orang tua Anda tidak mempercayai Anda lagi untuk ganti bola lampu. Nah, itu kan adanya third party issue. Ya, secara fisik ada pecahan kaca, secara non fisik itu ada third party issue. Nah, kan ada isunya di situ. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa menjadi penting kita belajar mengenai keselamatan industri ini. Ya, sebenarnya safety atau keselamatan industri itu ada dua jenis ya, ada jenis intrinsik dan juga ada ekstrinsik ya. Keselamatan dari dalam dan keselamatan dari luar. Keselamatan dari dalam itu adalah kondisi aman ya. Jadi kondisi aman karena bahan atau proses atau kegiatan yang secara alami tidak potensi bahaya. Ya, jadi dia intrinsik karena memang bahan yang digunakan, proses yang dikerjakan, atau kegiatan yang dilakukan, itu memang tidak bahaya. Misalnya, kita bicara misalnya Anda cuci tangan, bahannya kan air. Nah, itu kan memang secara alami dia tidak bahaya. Ya, proses cuci tangan, ya kemungkinan bahayanya apa sih? Paling Anda terpercik saja kan, terpercik air. Nah, itu kan masih bisa, secara alamiah itu bisa dianggap bahaya, bisa juga dianggap tidak. Nah, jadi itu secara intrinsik dia aman, tidak masalah. Nah, tapi bisa juga bahannya itu aman, prosesnya aman, kegiatannya aman, ya. Tapi ada juga dia menjadi tidak aman ketika ada proses-proses dari luar. Nah, bila ekstrinsik itu kondisi aman akibat adanya kegiatan atau alat atau aturan yang dapat menghambat, mengurangi, menghilangkan dari proses dari bahaya suatu kegiatan. Jadi bahannya
atau prosesnya atau kegiatannya itu sebenarnya tidak aman. Secara alamiah, dia tidak aman. Misalnya bahan kimianya berbahaya, amonium nitrat, asam sulfat, dan lain-lain. Kegiatannya misalnya bahaya, misalnya pengelasan, atau lagi membakar sesuatu. Tapi itu bisa dihambat, bisa dikurangi, atau bisa dihilangkan dengan suatu alat, suatu kegiatan, atau suatu aturan. Nah, jadi ada tambahan dari luar supaya kegiatannya aman. Misalnya proses pengelasan. Las itu kan menggunakan api terbuka. Menggunakan api terbuka itu kan kegiatan yang berbahaya, alatnya berbahaya, kegiatannya berbahaya. Nah, itu akan coba dihambat, coba dikurangi, coba dihilangkan. Misalnya menghilangkan, oh jangan las api, coba pakai las listrik. Nah, itu kan mengurangi sedikit bahayanya. Atau misalnya kita juga misalnya pasang pelindung panas di sekitarnya, atau taruh orang yang mengawasi. Nah, segala macam. Jadi kita menambahkan faktor-faktor dari luar supaya kegiatan itu jadi aman. Ya, jadi secara prinsip ada dua jenis keamanan. Keamanan karena memang dia aman dari alamiahnya aman, bahannya aman, prosesnya aman, kegiatannya aman, atau secara alamiah tidak aman. Bila tidak aman, maka perlu ditambahkan alat supaya aman, kegiatan yang aman, atau aturan yang dapat mengurangi, menghilangkan, atau menghambat bahayanya tadi. Ya, dari sini kita nanti, nah, yang akan kita pelajari itu yang dibanyakan di ekstrinsik ini. Ya, karena kalau dia sudah secara alami aman, itu kan hanya tinggal melakukan supervisi saja. Tapi kan untuk ekstrinsik kan kita harus tahu alat apa yang diperlukan supaya aman, kegiatan apa, aturan apa yang harus dibuat. Nah, itu ada standarnya semua, secara internasional maupun secara nasional. Nah, di sini saya perkenalkan ya, bahaya atau tingkat bahaya suatu kegiatan, hazard, ya nama bahasa Inggrisnya hazard. Hazard itu adalah probability dikalikan severity. Probability adalah tingkat kemungkinan, ya, probability. Severity itu adalah tingkat keparahan. Ya, jadi kita lihat di sini di tabel ini ya, ada potensial severity, jadi tingkat keparahan suatu bahaya itu mulai dari minor, artinya dia tidak berbahaya, moderate, tingkat sedang, critical, tingkat kritis, dan katastropik itu tingkat kehancuran, artinya ada kematian di sini. Bisa menyebabkan kematian. Dan probability of occurrence itu adalah tingkat kemungkinan bahaya tersebut terjadi, mulai dari unlikely, hampir tidak pernah terjadi, remote, ini terjadinya jarang, atau tingkatnya kecil, okasional itu sering, frequent itu lebih sering terjadi. Nah, jadi suatu kegiatan ya yang jarang terjadi dan tidak berbahaya itu dia low risk, resikonya kecil. Makin naik, apalagi kegiatan itu sering terjadi dan bisa menyebabkan kematian, itu frequent. Itu extreme risk, tingkat 9. Ini kan mulai dari angka 1 sampai 9, itu tingkatannya, tingkat bahayanya, level bahayanya. 1 paling rendah, 9 paling tinggi. Nah, jadi misalnya begini, ada unlikely, tapi dia katastrofik. Jadi misalnya dia jarang terjadi, tapi begitu sekali terjadi, dia kemungkinannya langsung tinggi kematiannya, katastrofik. Ya, unlikely misalnya adalah Anda tersambar petir, itu kemungkinannya kecil sekali. Anda tersambar petir, tapi misalnya apes-apesnya Anda kena, mungkin bisa langsung mati. Itu langsung high risk di sini. Jadi ini penanganannya beda-beda. Atau misalnya dia sering terjadi, tapi dia tidak bahaya. Misalnya sering terjadi genteng bocor. Apa bahayanya genteng bocor? Paling cuma rumah Anda netes, kan? Maksudnya tidak ada kejadian yang terlalu signifikan. Dia disebutnya medium risk. Nah, dia medium risk saja. Nah, segala sesuatu kejadian itu nanti mengikuti rumus ini. Probability dikali severity. Seberapa sering dan seberapa besar tingkat keparahannya. Ya. Kalau di low risk, kalau nanti jatuhnya di level 1 sampai 3, ini dia tidak butuh penanganan, tidak butuh sistem safety extrinsic. Artinya dia dianggap intrinsik. Kalau di low risk, ini adalah intrinsik secara natural aman, hanya perlu pengawasan saja. Tapi ketika sudah mulai masuk medium risk ke atas, itu kita butuh safety extrinsic. Artinya kita butuh tambahan aturan, tambahan alat, dan tambahan kegiatan supaya
kita bisa menurunkan ini ke low risk. Jadi kan caranya untuk menurunkan ini, menurunkan dari ekstrim ke high risk. Jadi misalnya kita dapat nih, dia high risk pertama. Misalnya kita melakukan dia high risk, caranya supaya dia turun levelnya kan pertama dibuat jadi tidak sering. Nah, atau tingkat keparahannya diturunkan, atau kombinasi keduanya. Pilihannya kan itu. Nah, jadi misalnya genteng bocor. Kita kurangi kemungkinannya, misalnya apa? Kita cari genteng yang kualitasnya bagus. Jadi dia jarang terjadi bocor. Nah, itu pilihannya. Atau misalnya awalnya dia tingkat kematiannya tinggi, misalnya tadi tersengat petir. Supaya tingkat kematiannya tidak tinggi, misalnya ada baju pelindung gitu, ada baju pelindung itu kan, sehingga tingkat kematiannya mungkin turun, tidak katastrofik, kritikal. Artinya kan ada alat yang diganti atau ada kegiatan, atau misalnya dengan SOP, ketika hujan jangan bekerja, taruh di dalam rumah saja, sehingga kemungkinan dia terkena itu jadi turun, jadi unlikely. Nah, jadi ada berbagai aturan atau cara. Nah, cara dan aturan yang digunakan itu basisnya di tabel ini. Tabel ini akan Anda bawa terus nanti sampai, kalau dalam perkuliahan ini, sampai perkuliahan ini habis, atau bahkan sampai Anda bekerja nanti, untuk menganalisis usaha-usaha atau kegiatan apa yang termasuk bahaya atau tidak. Pokoknya, saya ulangi lagi, bila masuk ke low risk, itu dia tinggal safety intrinsic. Tapi sudah medium risk ke atas, dia extrinsic. Ya. Mungkin di medium risk ini hanya butuh aturan, SOP, cara kerja, supaya aman. Tapi di high risk ke atas itu bahkan bisa sampai butuh alat bantu khusus, atau aturan-aturan atau kegiatan khusus, supaya ini aman. Ini tadi untuk hazard. Ya. Tingkat bahaya ini akan kita pelajari di minggu depan secara lebih detail mengenai jenis-jenis hazard yang ada. Nah, penanganan pertama pada kecelakaan industri itu ya ada tingkat-tingkatnya. Jadi bila terjadi, untuk mengidentifikasi atau menghilangkan bahaya pada industri, pertama yang paling mudah itu adalah label bahaya. Jadi kita beritahu dulu tempat-tempat mana yang berbahaya, bahan-bahan mana yang berbahaya, kegiatan apa yang berbahaya, itu diberi label. Misalnya stiker-stiker seperti ini. Ini misalnya bisa menyebabkan kanker, ini mudah terbakar, mudah meledak, ya, ini yang beracun. Nah, itu diberi label. Itu kan pencegahan. Ya, supaya orang tahu, diberi label. Atau yang kedua, diberi pembatasan akses. Tidak semua orang bisa masuk ke area yang berbahaya. Ya, itu juga satu cara untuk penanganan pertama untuk kecelakaan industri. Nah, apabila terjadi, dua yang pertama ini kan pengamanan pasif, ya. Pengamanan pasif artinya orang itu bisa saja melanggar dua ini. Oh, ada label bahaya, ya sudah biarkan saja. Bagi Anda yang merokok, di setiap rokok itu kan ada label bahayanya. Ada label bahayanya, ya itu kan Anda abaikan saja. Pembatasan akses juga sebenarnya. Rokok itu aslinya itu kan hanya dijual di usia 18 tahun ke atas. Ya, itu kan pembatasan akses, tapi bisa diabaikan. Itu kan pengamanan pasif. Nah, selanjutnya itu sudah mulai pengamanan aktif, mulai dari evakuasi area. Jadi misalnya terjadi sesuatu kan, area sekitarnya itu akan dievakuasi, akan dijauhkan, baik manusianya maupun alatnya akan diamankan di sekitar lain. Lalu misalnya bahan-bahan yang berbahaya itu bisa dilakukan penyimpanan, bahannya disimpan di tempat yang lebih aman, atau dimusnahkan, bahannya bisa dihilangkan bila terjadi sesuatu, atau diolah bahannya tadi menjadi tidak berbahaya, atau bisa juga dialihkan, ya, bahannya dialihkan ke satu area yang lebih baik. Nah, ini jadi penanganan pertama yang umum di suatu industri, ya, itu ada beberapa ini. Nah, di dalamnya ini kan ada lagi sub-subnya lagi, nanti akan kita bahas lebih dalam. Bagi apa saja label bahaya itu, pembatasan akses itu bagaimana, cara evakuasi, cara penyimpanan, pemusnahan, dan lain-lain. Itu nanti akan dibahas lebih mendalam pada kuliah ini. Nah, jadi harapannya nanti setelah selesai dengan kuliah ini, ya, Anda nanti mampu secara singkat, ya, dalam jangka pendek itu artinya nanti Anda mampu
menerapkan sistem keamanan pada kegiatan Anda sehari-hari. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya, nanti ketika Anda bekerja atau membuat usaha sendiri, Anda mampu menerapkan usaha atau kerja yang aman. Ya. Karena satu nyawa itu lebih berharga daripada Anda kehilangan produksi. Ya. Nanti biasa di absensi di Google Classroom itu nanti biasanya ada pertanyaan ya. Kalau tidak salah pertanyaannya itu adalah hazard atau potensi bahaya yang mungkin muncul dari profesi Anda saat ini. Profesi Anda saat ini adalah sebagai mahasiswa. Nah, profesi Anda sebagai mahasiswa dalam hal ini kegiatan perkuliahan ya, itu kira-kira potensi bahaya apa saja yang mungkin ada ya. Baik perkuliahan secara online maupun offline. Kira-kira potensi bahaya itu, Pak. Teruntuk lagi misalnya Anda sebagai mahasiswa THP, mungkin potensi bahayanya beda dibandingkan dengan mahasiswa pertanian, dengan mahasiswa kehutanan, itu potensi bahayanya beda. Nah, kan? Jadi penanganan potensi bahaya itu nanti akan menyebabkan diri Anda itu nanti juga dalam kegiatan sehari-hari itu berbeda. Anda mungkin sudah ada, misalnya ada dari Anda yang alergi gitu kan, ada dari Anda misalnya yang alergi udara dingin. Alergi udara dingin, Anda pakai jaket. Nah, itu kan sudah suatu cara penanganan keselamatan dalam diri Anda. Ya. Mungkin orang yang lain tidak pakai jaket, jadi mungkin Anda di kampus pakai jaket sendiri, karena dia alergi atau dia sakit. Nah, itu kan juga suatu penanganan. Nah, di level pabrik pun begitu, ada cara-cara penanganan yang aman di sini. Itu untuk pengantarnya, untuk pengantar minggu pertama, saya persilahkan bila ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Mungkin 1-2 pertanyaan, ini chatnya banyak sekali. Absen nanti aja di Google Classroom saja. Saya lihat people-nya 56, Aditya Agung, ini mengulang, Dit. Banyak juga. Ya. Bukan ulang sih, saya bilang Iya, pendalaman. Pak. Mungkin ingin mendalami materi ini. Dit, sudah magang kan, Dit? 28 ya selesainya. Mungkin Dit bisa cerita dikit keamanan di tempat magang bagaimana, Dit? Ya, gimana, Pak? Ya, sistem keamanan di tempatmu magang, di pabrik teh kan kamu magang, Dit? Iya, Pak, di pabrik teh kemarin. Ya, sistem keamanannya gimana, Dit? Mungkin bisa cerita ke adik-adik kelasnya. Sedikit aja, Dit. Enggak, apakah minimal alat pelindung diri ada, Dit? Untuk alat pelindung diri kayaknya setiap perusahaan itu wajib ya, Pak ya? Ya, wajib itu kan, Seperti alat APD pelindung gitu, diri. itu kan wajib Ya, setiap itu kan perusahaan. Seperti helm, ya. terus untuk sekarang kan wajib masker. Ya. Ya, apalagi pabrik teh kan mau pandemi mau tidak harus pakai masker kan karena Iya, debunya Pak. luar biasa kan. Ya. Pabrik teh. Oke, saya buka bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. 1-2 pertanyaan sebelum nanti silakan isi absennya. Oh, ada yang WA. Untuk absen hari ini masih belum. Sebentar, saya cek ya. Oh, belum. Absennya nanti akan muncul di jam-jam tertentu ya. Tidak langsung hari tunggu aja pokoknya. Pokoknya kuliah dulu aja, nanti absennya muncul aja. Mungkin dalam beberapa menit ke depan. Ya, saya jadwalkan. Ya, untuk kuliah minggu ini kurang lebih begitu. Nanti silahkan update-nya di Google Classroom ya. Apakah nanti kita akan seperti biasa kuliah online saya mungkin hanya 1-2 pertemuan di antara 7, sisanya nanti karena akan lebih efektif bila Anda tanya di video dan juga bisa tanya di Google Classroom untuk membuka diskusi, silahkan. Anda bisa komen di situ. Ya. Apabila ada pertanyaan ini silahkan, nanti rekaman kuliah ini juga akan saya upload untuk Anda pelajari ulang. Segala materi sudah saya siapkan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.
Ini sudah jam 8.30 ya. Saya juga harus ke kampus ya karena ada rapat jam 9. Saya persiapan dulu, saya masih di rumah juga sama dengan kalian. Ya, baik, terima kasih untuk kuliah pembukaan ini. Semoga kedepannya lebih bisa menjaga keselamatan kita masing-masing. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.